Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa pabrikan sebesar Kawasaki si geng ijo yang merajai jalanan dengan seri ninjanya, justru hilang ditelan bumi di ajang balap paling bergengsi di dunia, MotoGP. Padahal mereka punya teknologi yang bikin lawan gemetar. Mereka punya sejarah panjang. Tapi setiap kali ditanya, kapan balik ke MotoGP, jawaban petinggi Kawasaki selalu sama. Tidak. Hari ini, kita akan bongkar alasan jujur di balik keputusan pahit Kawasaki. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri dan strategi yang bikin Ducati, Honda, dan Yamaha geleng-geleng kepala. Mari kita bahas. Sejarah kelam dan trauma masa lalu. Kita harus mundur ke tahun 2002 sampai 2008. Kawasaki sebenarnya pernah mencoba peruntungan di MotoGP dengan motor legendaris mereka, ZX-RR. Tapi jujur saja, hasilnya jauh dari kata memuaskan. Selama bertahun-tahun, Kawasaki hanya jadi pelengkap di barisan tengah atau belakang. Prestasi terbaik mereka hanya beberapa kali naik podium, itu pun jarang. Puncaknya terjadi pada krisis finansial global 2008. Kawasaki sadar, mereka membakar triliunan rupiah demi hasil yang nggak pasti. Di MotoGP, biaya riset itu nggak masuk akal. Lu butuh dana yang bisa buat beli satu pulau kecil, cuma buat ngembangin satu part mesin. Kawasaki akhirnya angkat kaki di akhir 2008 dengan luka yang cukup dalam. Nah, setelah keluar dari MotoGP, Kawasaki mengambil langkah yang jenius sekaligus berani. Mereka pindah ke World Superbike, WSBK. Bedanya apa? Di MotoGP, motornya adalah prototipe yang nggak dijual bebas. Di WSBK, motor yang balapan adalah motor yang bisa kalian beli di dealer, yakni Ninja ZX 10R. Kawasaki punya filosofi, sell on Sunday, win on Monday. Mereka merasa lebih untung menang di balapan motor produksi massal, karena itu langsung meningkatkan penjualan motor mereka di seluruh dunia. Hasilnya, bersama Jonathan Rea, Kawasaki mendominasi dunia dengan 6 gelar juara dunia berturut-turut. Kenapa harus jadi anak bawang di MotoGP, kalau bisa jadi raja di WSBK? Bagi Kawasaki, WSBK adalah tempat yang jauh lebih logis secara bisnis. Masalah regulasi dan biaya yang gila. Ada alasan teknis juga, gengs. MotoGP sekarang sangat terobsesi dengan Aerowings dan perangkat elektronik yang sangat mahal. Kawasaki merasa teknologi itu nggak berguna buat motor yang mereka jual ke konsumen umum. Bos Kawasaki Racing Team, Guim Roda, pernah bilang kalau MotoGP itu cuma soal prestige, bukan soal pengembangan teknologi motor harian lagi. Biaya untuk masuk ke MotoGP sekarang diperkirakan mencapai 10 kali lipat dari biaya balapan di WSBK. Buat apa keluar uang triliunan kalau akhirnya harga motor Ninja di pasar jadi nggak masuk akal? Jadi, apakah Kawasaki akan balik ke MotoGP? Sampai detik ini, jawabannya adalah tidak. Mereka lebih memilih fokus memberikan kita motor-motor kencang seperti Ninja H2 atau ZX25R daripada membakar uang di MotoGP demi ego semata. Kawasaki sudah membuktikan bahwa mereka nggak butuh trofi MotoGP untuk diakui sebagai pabrikan motor terkencang di dunia. Karena bagi mereka, kemenangan sejati ada di tangan para penggunanya di jalan raya. Gimana menurut kalian? Apakah MotoGP terasa kurang seru tanpa warna hijau di lintasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.